فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat-nikmatnya, sehingga dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah, nikmat dari Allah, saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban 1441 Hijriah, dan beberapa saat lagi dalam hitungan waktu kita akan memasuki bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga amalan-amalan sunnah yang kita lakukan selama di bulan Sya'ban di tahun ini semuanya terangkat, naik, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi pemberat timbangan amal kita di yaumil mizan, hari penimbangan amal kelak di hari kiamat. Dan semoga Sya'ban yang sudah kita lewati ini dan hampir selesai ini bukanlah Sya'ban yang terakhir bagi kita, tetapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak saum, puasa sunnah di bulan Sya'ban di masa-masa yang akan datang. Dan bagi saudara-saudara kita yang sampai hari ini mereka dalam kondisi sakit, mereka harus berada di atas pembaringannya, terpapar, terkena virus COVID-19, Corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan kepadanya, dan penyakitnya menjadi penyebab diampuninya semua dosa yang pernah ia lakukan. Dan bagi saudara kita yang di tahun ini
tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya Ramadan di tahun ini, karena harus berpulang menghadap Allah Azza wa Jalla. Semoga kematiannya tercatat sebagai husnul khatimah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari sebuah kitab yaitu Lataiful Ma'arif, pada halaman yang ke-158 dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau mengatakan bahwa salah satu doa yang dipanjatkan oleh para ulama-ulama salaf adalah doa yang berbunyi, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah diriku, selamatkanlah kami sampai bulan Ramadan. Wasallimna lana Ramadan, dan selamatkan pula bagi kami Ramadan itu. Wa tasallamhu minna mutaqabbalan, dan terimalah dari kami amalan-amalan kami di bulan Ramadan tersebut. Inilah doa yang dipanjatkan oleh para ulama salaf, doa yang menunjukkan gembiranya mereka ketika masuk atau dekat dengan bulan Ramadan. Kita bisa lihat di dalam sebuah riwayat, yaitu riwayat Ibnu Majah. Di dalam sunannya, kita bisa lihat di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah pada hadis yang ke-3185, di mana di dalam riwayat ini menunjukkan betapa mulianya bulan Ramadan dan betapa bahagianya mereka-mereka yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati udara segar di bulan Ramadan, indahnya Ramadan. Di dalam riwayat ini dikatakan bahwasanya dari sahabat Talha bin Abdullah, dari sahabat Talha bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bermimpi, di mana di dalam mimpinya yaitu bahwasannya ada dua orang, yaitu dua orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami lanjutkan mimpi daripada sahabat Talha bin Abdullah, diceritakan di dalam riwayat ini ada dua orang sahabat yang saling bersaudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara mereka berdua ibadahnya lebih giat, ibadahnya lebih semangat dibandingkan yang lain, saudaranya yang lain. Dan akhirnya salah satu dari dua orang ini yang ibadahnya lebih giat, lebih bersemangat ini pergi berperang jihad di jalan Allah SWT, sehingga akhirnya dia mati syahid. Adapun teman yang satunya, saudara yang satunya, yaitu teman yang ibadahnya kurang bersemangat, wafat setelah 1 tahun berikutnya, wafat setahun setelahnya. Wafat setahun setelah temannya tadi yang mati syahid. Lalu sahabat Talha bin Abdullah radhiyallahu anhu bermimpi tentang dua orang ini. Di dalam mimpinya beliau melihat bahwasannya orang yang lebih giat beribadah tersebut, orang yang lebih bersemangat dalam ibadah tersebut, ternyata derajatnya di surga, yaitu lebih rendah daripada derajat orang yang kedua yang meninggal setahun setelah daripada orang yang giat beribadah tersebut.
di mana orang yang meninggal setahun setelahnya ini, dia menempati derajat surga yang lebih tinggi dari temannya yang pertama yang meninggal lebih dahulu. Sahabat Talha bin Abdullah radhiyallahu an memberitahukan hal tersebut kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka para sahabat merasa heran dengan mimpi daripada sahabat Talha bin Abdullah radhiyallahu anhu. Mereka keheranan, kok bisa orang yang semangat beribadah, lebih giat dalam beribadah, bahkan matinya pun syahid di jalan Allah, ternyata berada pada tingkatan derajat yang lebih rendah di dalam surga ketimbang temannya yang meninggal setahun setelahnya, yang berada pada tingkatan derajat yang lebih tinggi. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka para sahabat menanggapi mimpinya Talha bin Abdullah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Min ayyi dzalika ta'jabun. Kata Nabi, perkara mana yang membuat kalian heran? Apa yang membuat kalian heran? Kenapa kalian kok heran? Maka mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, melanjutkan sabdanya, alaysa qad makasa hada ba'dahu sanatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah orang yang kedua hidup setahun setelah temannya yang meninggal lebih dulu tersebut? Bukankah orang yang kedua itu meninggalnya setahun dari orang yang giat beribadah tersebut? Setahun setelahnya? Maka para sahabat menjawab, qalu bala. Mereka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah, iya. Orang yang kedua itu meninggalnya setahun setelah daripada orang yang pertama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, wa adraka ramadhana fasama wa shalla kada wa kada min sajdatin fi sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah orang yang kedua meninggal setahun setelah dari orang yang pertama itu, ia mendapati bulan Ramadan dan dia berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Bahkan bukan hanya puasa, dia mengerjakan sholat ini, sholat itu, dan berbagai macam sujud, sholat-sholat sunnah dalam setahun tersebut. Bukankah orang yang kedua yang meninggal setahun setelah dari orang yang pertama itu dia ketemu dengan bulan Ramadan? Bukankah ketika di dalam bulan Ramadan itu dia semangat beribadah, mengerjakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya? Maka mereka para sahabat menjawab, bala, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup sabdanya dengan mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama wal ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat jauh perbedaan antara keduanya dalam kebajikan, bagaikan antara langit dan bumi. Bayangkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan dengan mengerjakan sholat-sholat sunnah, betul-betul fokus dia beribadah, dia tinggalkan semua hal yang tidak mendatangkan pahala, yang sia-sia. Dia betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Ia habiskan hari-harinya di bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah, tadarus Quran, sedekah, salat tarawih, iktikaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan buka puasa orang yang berpuasa. Ia habiskan semua energinya,
semua yaitu tenaganya untuk di jalan Allah, yaitu mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan, ternyata derajatnya lebih tinggi di sisi Allah, di surga Allah, ketimbang mereka yang tidak sempat bertemu dengan Ramadan, atau mungkin sebelumnya dia bertemu dengan Ramadan, namun ia lewatkan Ramadan tersebut dengan perbuatan yang sia-sia. Oleh karena itu, maka tentunya ini sebuah kabar gembira bagi kita, bahwasanya beberapa saat lagi Ramadan akan menyapa kita. Maka mari bersama-sama kita optimalkan Ramadan ini dengan gemar beribadah. Sebab jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, di mana setelahnya kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati Ramadan di masa-masa yang akan datang. Beberapa saat yang lalu, bahkan bukan beberapa saat yang lalu, kemarin sore saya mendengar sebuah berita persis, yaitu tetangga di mana meninggal dunia, berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang di benak saya cuma satu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti Ramadan yang tinggal hanya di depan mata, Allah tidak berikan kesempatan untuk memasukinya. Berarti Ramadan tahun yang lalu adalah Ramadan terakhir bagi dia. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah berpulang menghadap Allah sebelum berjumpa dengan Ramadan di tahun ini, mudah-mudahan Ramadan yang pernah ia lewati tersebut ia isi dengan berbagai macam kebajikan-kebajikan, dan mudah-mudahan Allah menempatkannya pada derajat tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun keistimewaan di antara bulan Ramadan sebagaimana yang akan kami sampaikan pada kajian singkat pada pagi hari ini, yaitu bahwasannya Ramadan adalah bulan di mana pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kami beri judul kajian pada pagi hari ini, terbukanya pintu surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Sahih Muslim. Di dalam hadis nomor 1079, di nomor aslinya, atau kita bisa lihat di nomor cetakan terjemah nomor 1039, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Yang artinya, idza jaa Ramadan, apabila Ramadan telah datang, futihat abwabul jannah, maka dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu semua syaitan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menarik untuk kita pelajari. Di dalam hadis ini mengandung beberapa fawaid, mengandung beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan tentang salah satu dari keistimewaan, keutamaan Ramadan. Selain Ramadan bulan barakah, Ramadan bulan penuh dengan rahmat, Ramadan adalah bulan ampunan,
Ramadan adalah yaitu bulan pembebasan dari api neraka. Selain Ramadan adalah bulan yaitu doa mustajab. Maka salah satu keistimewaannya tercantum dalam hadis yang kami sebutkan tadi, yaitu Ramadan adalah bulan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah surga dan neraka memiliki beberapa pintu. Surga dan neraka memiliki pintu, dan ternyata jumlahnya bukan satu, jumlahnya lebih dari satu. Buktinya mana? Surga memiliki banyak pintu, neraka memiliki banyak pintu. Mari kita dengarkan hadis tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya dengan kata-kata abwab. Abwab. Abwab adalah bentuk jamak dari babun. Babun artinya pintu, abwabun artinya banyak pintu. Pintunya banyak. Saya ulang lagi dalilnya tadi, di mana Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila telah datang Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Berarti surga memiliki banyak pintu, neraka memiliki banyak pintu. Apakah ada yang seperti ini di dalam Al-Quran? Ada. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya di surat Az-Zumar, di surat yang ke-39, ayatnya ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam penggalan ayat, wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara. Ini ayat yang ke-71 dulu, kami bacakan, kami ulang. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Artinya, orang-orang kafir digiring ke neraka Jahannam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada neraka, pintu-pintunya dibukakan. Berarti neraka memiliki lebih dari satu pintu. Bagaimana dengan surga? Kita jawab di surat yang sama, Az-Zumar, di ayat yang ke-73. Allah berfirman dalam penggalan ayatnya, Az-Zumar 73, wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, ini menunjukkan kepada kita surga memiliki banyak pintu. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pintu surga dibuka oleh Allah pada dua keadaan. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Azza wa Jal pada dua keadaan. Yang pertama, yaitu saat datangnya bulan Ramadan. Dalilnya sudah kami bacakan di awal tadi. Yang kedua, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Bisa kita dapatkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib di hadis yang ke-1041, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamis. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya,
Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Ini menunjukkan pintu surga dibuka hanya pada 2 kesempatan, ketika Ramadan datang dan setiap hari Senin dan Kamis. Sehingga kata Nabi dalam riwayat yang lain, maka aku senang, yaitu pada saat itu aku sedang dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi membiasakan saum Senin Kamis. Kita lanjutkan pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat, bahwasanya di dalam riwayat yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya pintu surga jumlahnya ada 8. Pintu surga jumlahnya ada 8. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Bukhari, dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari, di hadis yang ke 3257, di nomor aslinya 3257. Kami baca dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati thamaniyatu abwabin fiha babun yusammur rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun. Yang artinya, fil jannati thamaniyatu abwabin, di dalam surga ada 8 pintu. Fiha babun yusammar rayyan. Kata Nabi, salah satunya dari 8 pintu surga tersebut ada yang bernama pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut, yaitu Ar-Rayyan, kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Ini menunjukkan bagi mereka yang rajin berpuasa, mereka akan masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita pintu surga jumlahnya ada 8. Salah satunya Ar-Rayyan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima yang bisa kami sampaikan, yang kelima adalah di dalam hadis ini atau di dalam riwayat yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya pintu-pintu surga memiliki nama. Pintu-pintu surga memiliki nama. Apa namanya? Mari kita dengarkan sebuah hadis, yaitu riwayat Muslim dalam sahihnya, dalam kitab Sahih Muslim, di hadis yang ke-1027 di nomor aslinya, atau di nomor cetakan terjemahan 984. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam penggalan hadisnya, faman kana min ahli salati du'iya min babis salat. Kata Nabi, barang siapa yang termasuk ahli salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Berarti ada pintu surga yang namanya babus salat, pintu salat. Lalu kata Nabi berikutnya, wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka dia akan dipanggil yaitu dari pintu jihad. Lalu Nabi melanjutkan, wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Dan barang siapa yang termasuk ahli shadaqah, gemar mendermakan hartanya di jalan Allah,
maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Dan barang siapa dia termasuk ahli puasa, ahli shaum, maka dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan 4 nama pintu surga: pintu salat, pintu jihad, pintu sedekah, dan pintu ar-rayyan. Adapun 4 yang lain kita bisa lihat keterangannya, yaitu disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwasanya 4 pintu yang lain adalah, yaitu kita lanjutkan penomorannya. Yang kelima yaitu pintu haji. Yang keenam pintu menahan amarah, Yang ketujuh pintu memaafkan manusia, pintu suka memaafkan manusia. Dan yang berikutnya yang ke-8 yaitu pintu al-aiman, yaitu pintu bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula riwayat yang lain mengatakan pintu yang ke-8 ini pintu zikir, atau juga dalam riwayat yang lain pintu ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kita lanjutkan sekarang yang terakhir sebagai penutup dari faedah yang bisa kita ambil, yaitu yang keenam. Pelajaran yang keenam adalah bahwasanya ternyata ada sebagian orang yang bertanya, lalu apa manfaatnya pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah ketika pintu surga dibuka di bulan Ramadan atau setiap Senin dan Kamis, toh kita juga belum bisa memasukinya. Kita baru bisa memasukinya ketika nanti di akhirat. Apa manfaatnya pintu surga dibuka, toh juga kita nggak bisa masuk? Apa manfaatnya? Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita jawab, yaitu pertanyaan ini kita jawab, kata para alim ulama, menukil salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang ke-23. Dalam penggalan ayat Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Di mana Allah SWT berfirman, jangan bertanya apa yang Allah perbuat, tetapi kalianlah yang akan ditanya oleh Allah apa yang sudah kalian perbuat. Perkara Allah membuka pintu surga di bulan Ramadan dan setiap hari Senin dan Kamis, Allah menutup pintu-pintu neraka di bulan Ramadan, itu adalah haknya Allah. Jangan bertanya apa yang Allah perbuat, tetapi kalianlah yang akan ditanya oleh Allah atas apa yang kalian perbuat. Karena masalah surga, masalah neraka, masalah syaitan dibelenggu, ini perkara gaib. Sedangkan perkara gaib kembalikan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Jin, surat yang ke-72 ayat yang ke-26, di mana dengan tegas Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Ini menunjukkan di dalam ayat ini bahwasanya hanya Allah yang mengetahui tentang perkara gaib. Allah tidak akan memberitahukan tentang perkara yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Siapa ini? Nabi SAW. Maka kita jangan keterlaluan berbicara tentang perkara-perkara gaib, karena kita tidaklah diberi oleh Allah pengetahuan kecuali sedikit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di surat yang ke-17, yaitu surat Al-Isra di ayat yang ke-85, di mana Allah berfirman,
Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh perkara gaib. Maka apa kata Allah? Qulir ruh min amri rabbi. Katakan Muhammad, ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Roh termasuk urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit sekali. Oleh karena itu, maka kita kembalikan perkara gaib ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah dengan dibukanya pintu surga, maka mari kita bersama-sama meningkatkan ibadah agar kita termasuk orang-orang yang termasuk dalam daftar penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita tinggalkan semua perbuatan maksiat yang kecil maupun yang besar, yang terang-terangan maupun yang samar, agar kita tidak termasuk ke dalam daftar penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada orang yang bertanya, kenapa, apa yang dimaksud dengan syaitan dibelenggu? Bukankah ketika bulan Ramadan maksiat masih ada yang masih sering kita dengarkan, bahkan kita saksikan di layar kaca kita? Di bulan Ramadan mereka nekat melakukan maksiat. Lalu apa yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu? Maka disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya yang dimaksud dengan syaitan-syaitan dibelenggu ini adalah yaitu pemimpin-pemimpin syaitan. Itulah yang dibelenggu. Adapun mereka, yaitu anak cucu mereka, syaitan ini tetap berkeliaran. Yang dibelenggu adalah yaitu para pemimpin-pemimpin dari mereka, yaitu jin, syaitan, laknatullah alaih. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani ibadah saum puasa di bulan Ramadan ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tausiah singkat yang bisa kami sampaikan, yaitu pada kajian online pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan terakhir kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang salah dalam menyampaikannya karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Dan akhirnya wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.